Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Selain melakukan pelatihan nasional di Bali, beberapa atlet catur Indonesia yang dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 melakukan latihan intensif secara pribadi ya, termasuk salah satunya International Master Gilbert Elroy Tarigan yang pada suatu pertandingan di chess.com pada tanggal 29 April 2022 berhasil mengalahkan seorang Grandmaster asal Israel, yaitu Grandmaster Anatoly Bikovsky. Bagaimana kira-kira permainannya? Di sini IM Gilbert Elroy Tarigan yang menggunakan catur bow putih memiliki rating FIDE 2384 dan rating chess.com 2848 menghadapi Grandmaster Anatoly Bikovsky yang menggunakan catur bow hitam dengan rating FIDE 2496 dan rating chess.com 2840. IM Gilbert Elroy Tarigan memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E6 oleh Grandmaster Anatoly Bikovsky membentuk pembukaan pertahanan Prancis. Kuda F3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan kuda C3, kuda F6 dan pion D3 untuk melindungi pion putih petak pusat, pion C5 dan gajah E2, kuda C6 dan rokade pendek oleh putih. Pion maju terus ke petak D4 dengan tempo ancam kuda putih sehingga kuda putih kembali ke petak asalnya, yaitu ke petak B1. Pion E5 untuk mempersempit ruang gerak putih ya di dekat petak pusat, dan pion A4, gajah E7 dan kuda A3, rokade pendek oleh hitam dan kuda C4, menteri C7 dan pion H3 mencegah agar gajah hitam tidak bisa masuk ke petak G4. Gajah E6 mengancam kuda putih dan pion B3 memberikan tambahan perlindungan terhadap kuda putih di petak C4. Kuda D7 dan kuda G5 mengancam gajah hitam petak terang. Gajah hitam petak gelap memukul kuda putih ya, dan gajah pukul gajah di petak G5, pion ancam gajah, dan gajah mundur ke D2, pion B6 dan pion F4, pion A6 dan pion maju terus ke petak F5 mengancam gajah hitam. Gajah mundur ke petak F7 dan gajah H5. Gajah pukul gajah di petak H5 dan menteri pukul gajah di petak H5. Lalu pion B5 mengajak pertukaran pion dengan putih sekaligus mengancam kuda putih. Kuda mundur ke petak B2 dan kuda B4 mengancam pion putih di petak C2. Benteng melindungi pion dan kuda B6. Pion G4 dan menteri F7 mengajak adu menteri oleh hitam yang ditolak oleh putih. Putih lebih memilih memindahkan menterinya ke petak H4. Pion G5 mengancam menteri lagi dan menteri mundur ke petak E1. Kuda C6 dan pion H4. Kita lihat permainan cenderung tertutup ya. Di sini jika tidak ada nantinya pion putih pukul pion hitam di petak H4 dan G5 atau sebaliknya, maka permainan ini tertutup dan tidak ada lagi buah putih ataupun buah hitam yang bisa masuk ke pertahanan lawan. Pion H6 dan raja G2, raja G7 dan menteri G3, pion C4, dan akhirnya di sini putih mulai untuk membuka permainan dengan pertukaran buah ya.
pion pukul pion di petak C4, pion pukul pion di petak C4, dan kuda D1, pion C3, dan gajah E1, kuda D7, dan gajah F2. Benteng B8 mencoba menguasai lajur B yang cenderung sudah kosong ya. Tidak ada satupun buah dari putih ataupun hitam yang ada di sana. Gajah G1 dan kuda C5. Menteri H3 dan benteng B4, pion A5 dan benteng B5. Gajah F2 dan benteng F menuju petak B8. Menteri H2 dan benteng pukul pion di petak A5, benteng pukul benteng di petak A5, dan kuda pukul benteng di petak A5, lalu kuda pukul pion di petak C3. Di sini kalau hitam memutuskan pion pukul kuda, maka di sini jelas hitam akan rugi satu pion. Jadi di sini hitam juga harus melakukan langkah yang luar biasa lainnya ya, dengan kuda pukul pion di petak D3 dengan tempo ancam benteng. Jadi di sini sama-sama pertukaran satu pion dengan sama-sama mengorbankan kuda. Pion pukul kuda di petak D3, pion pukul kuda di petak C3, dan pion pukul pion di petak G5, pion H pukul G5, dan benteng pukul pion di petak C3. Di sini hitam sayangnya melakukan langkah yang blunder ya, dengan benteng ke petak B2. Coba teman-teman tebak satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan putih untuk membuat hitam menyerah, atau setidaknya dalam 2 atau 3 langkah ke depan hitam akan terkena skakmat. Langkah itu simpel ya, dengan memindahkan benteng putih ke petak C8 dan tepat di posisi seperti ini, Grandmaster asal Israel yaitu Grandmaster Anatoly Bikovsky memutuskan untuk menyerah. Karena kalau pertandingan dilanjutkan, hitam sudah tidak bisa melakukan apa-apa ya. Mungkin di sini hitam bisa memanfaatkan tempo skak dengan benteng pukul gajah, skak raja pukul benteng, dan sebenarnya bisa ya menteri ke petak A2, tetapi mungkin ini tidak dilihat. Tetapi sebenarnya tetap kehilangan satu benteng. Yang mungkin dipikirkan oleh hitam adalah mungkin menteri ke sini, raja pindah, atau misalkan menteri skak, raja pindah ke petak F7, dan setelah menteri skak di petak H7, ternyata ini adalah skak mat ya. Karena raja hitam sudah tidak bisa berpindah kemanapun karena ada pion putih di petak F5 yang melindungi petak E6 dan petak G6. Oleh karena itu, Grandmaster Anatoly Bikovsky memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.